Oke, nah mungkin di sini saya coba share screen aja ya untuk materi kita pagi ini. Oke, jadi buat materi kita pagi ini Ma'rifatul Insan. Oke, mungkin ini nggak bakal lama-lama juga ya saya jelasin juga. Mungkin teman-teman masih banyak yang mau aktivitas lainnya, mau lanjut kuliah nanti pagi jam 7 kan. Jadi kita bakal bahas secara cepat aja dan teman-teman selebih nanti bisa baca sendiri di materinya gitu. Insya Allah harusnya 15 sampai 25 menit lah kelar. Diusahain di antara itu. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, Ma'rifatul Insan itu gampangnya kayak kita tuh tak mengenal diri kita gitu. Jadi eh, sebentar, sorry, ini udah ngerekam ya. Oke, jadi kita di sini bakal apa ya, kan namanya insan ya, insan itu artinya manusia. Jadi gimana sih eh, proses mengenal jati diri secara mendalam gitu kan, bukan hanya fisik tetapi juga ruhani dan tujuan penciptaan. Dengan memahami diri, seseorang dapat menyadari posisinya di hadapan Allah sama manusia dan alam semesta. Jadi teman-teman dengan harapannya dengan nanti mengenal jati diri kita semua gitu, jati diri masing-masing, kita tuh bisa lebih sadar lah gitu kan posisi kita di hadapan Allah gitu kan. Jadi kita lebih sadar kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apa dibandingkan Allah gitu. Sama manusia lainnya juga mungkin kita nggak sehebat mereka yang lain gitu kan, ada yang lebih baik dari kita gitu gitu. Terus mengapa sih kita perlu mengenal diri gitu kan? Dalam Quran surat Az-Zariyat disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah mengajak manusia merenungi dirinya sendiri. Dalam struktur tubuh, akal, perasaan, dan potensi manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah mengenal diri atau mengenal eh, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah mengenal diri adalah mengenal Sang Pencipta gitu. Eh, jadi teman-teman dimulai dari mengenal diri dulu. Maka teman-teman nanti akan mengenal Sang Pencipta juga gitu, Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus ada tiga komponen di dalam diri manusia. Yang pertama itu adalah jasad. Jasad itu membutuhkan makanan agar tetap kuat dan sehat. Jasad itu apa sih ya, kita tubuh kita gitu loh. Tubuh kita kan butuh energi, yaitu makanan kan, biar tetap bisa bergerak, kita bisa belajar, kita bisa berpikir gitu. Akal, akal itu membutuhkan ilmu untuk mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Nah ini yang kedua, akal ya. Jadi kita belajar itu kan untuk menuntut ilmu ya. Contohnya sekarang ini kita juga belajar ya, gitu kan. Dan kita bisa tahu benar dan salah. Kita tahu bahwa satu tambah satu sama dengan dua. Itu kan karena kita belajar gitu kan. Dan itu adalah asupan apa ya? Asupan akal lah gitu kan. Akal tuh butuh ilmu gitu. Kalau jasad tadi butuh makanan gitu. Yang terakhir, ketiga adalah ruh, membutuhkan kedekatan dengan Allah melalui ibadah, zikir, dan hati yang bersih. Jadi kayak teman-teman sholat, ngaji, puasa itu termasuk salah satu eh, asupan untuk ruh teman-teman gitu. Untuk ruh itu ya eh, sesuatu yang mungkin tidak terlihat, ruh gitu. Dan itu hanya bisa teman-teman eh, masukkan sumber energinya tadi dari kedekatan teman-teman melalui ibadah dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, selanjutnya identitas diri dalam Islam ada dua. Manusia adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah pemimpin di bumi. Jadi teman-teman di dunia ini itu, sebagai hamba manusia memiliki kedudukan tunduk, patuh, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Seseorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki, waktu, kesehatan, rezeki, bahkan kemampuan berpikir, itu semuanya adalah titipan dari Allah. Jadi teman-teman punya
tadi ya, waktu, kesehatan, rezeki, kemampuan berpikir gitu, itu seperti titipan aja dari Allah gitu. Jadi tugas kita tuh sebenarnya hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai bentuk ketaatan. Kemudian yang kedua, sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberikan amanah untuk memakmurkan bumi, menjaga lingkungan dan memperbaiki kehidupan, bukan merusaknya. Peran ini mencakup kemampuan memimpin diri sendiri, memperbaiki akhlak, serta membawa kebaikan bagi orang lain. Menjadi khalifah tidak berarti harus memimpin banyak orang terlebih dahulu. Dimulai dari memimpin diri sendiri, mengatur ego, dan membuat pilihan yang benar. Nah ini teman-teman perlu diingat, makhluk di muka bumi ini yang paling emang berhak memimpin adalah manusia ya. Bayangin aja kalau hewan yang mimpin gitu kan, contohnya anjing, kucing, mana bisa mereka gitu kan, karena mereka tidak dibekali akal gitu. Ya kitalah yang mampu menjadi pemimpin gitu kan, dan kita bisa mulai itu dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi kita mulai dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. Memimpin bukan berarti harus memimpin banyak orang sekaligus kita jadi ketua BEM, kita jadi presiden gitu, enggak. Kita memimpin diri kita sendiri, kita bisa mengatur ego kita, nafsu kita, memilih mana yang benar dan salah gitu, itu udah termasuk menjadi pemimpin juga gitu. Next, tujuan hidup manusia kita, dalam surat Quran Al-Zar juga disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah bukan tempat terbatas pada ritual seperti sholat dan puasa, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang diniatkan untuk Allah. Belajar, bekerja, dan berbuat baik dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Dengan memahami tujuan hidup, kita tidak lagi hidup hanya mengikuti arus dunia. Nah jadi teman-teman, semua apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman makan, teman-teman belajar, itu coba niatkan karena Allah. Teman-teman bekerja nanti mendapatkan uang, menafkahi, menikah juga gitu kan, itu teman-teman niatkan karena Allah. Insya Allah itu bakal dinilai sebagai ibadah gitu teman-teman. Tantangan dalam mengenal diri, ada 4 nih ya. Nah, hawa nafsu, syaitan, lingkungan buruk, kelalaian gitu. Hawa nafsu mendorong manusia kepada kesenangan dan melalaikan. Syaitan terus menggoda agar manusia menjauh dari Allah. Lingkungan buruk mempengaruhi pola pikir dan akhlak. Nah kayak teman-teman contohnya di kampus ini punya lingkungan yang buruk gitu, itu pastinya nanti mempengaruhi pola mindset kita gitu kan. Yang sebelum mungkin teman-teman circle suka sering sholat gitu, tiba-tiba jadi jarang sholat gitu kan. Nah itu pasti terpengaruh gitu. Sedangkan kelalaian membuat hati mati dan lupa dan akhirat. Karena itu mengenali musuh diri adalah langkah awal untuk memperbaiki diri. Oke, jadi kita perlu mengenal ya musuh-musuh diri kita, ini 4 ini gitu, agar kita bisa memperbaiki diri ke depannya gitu. Next, tanda seorang mengenal diri. Oke, jadi ada 4 juga: rendah hati, introspektif, ketiga memperbaiki diri, dan 4 bergantung kepada Allah. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah sombong karena ia paham bahwa seluruh kebaikan berasal dari Allah. Ia terbiasa melakukan muhasabah sehingga tidak sibuk memperbaiki diri daripada menghakimi orang lain. Ia menjadikan Allah sebagai tempat bergantung dalam segala urusan. Jadi teman-teman, 4 ini kalau teman-teman sudah lakukan, insya Allah teman-teman sudah mengenal diri teman-teman gitu. Rendah hati teman-teman, nggak usah sombong gitu. Punya IP-nya berapa, IP-nya di atas 3,5, nggak usah sombong gitu. Atau mungkin teman-teman punya banyak kekayaan gitu, motor, mobil, itu teman-teman rendah hati aja. Introspektif dan memperbaiki diri, ini sama kurang lebih. Kita bermuhasabah, kita mengevaluasi diri kita bahwa sebenarnya kita tuh masih banyak kekurangan, kesalahan. Kita buatlah listnya gitu, sesimpel itu gitu. Kemudian yang terakhir bergantung kepada Allah di tahap ya teman-teman sudah nggak ada harapan lain kecuali teman-teman itu bergantung kepada Allah. Contohnya teman-teman ditimpa musibah dan teman-teman berdoa jika agar musibah tersebut ya selesai gitu kan, dan teman-teman bisa menjalaninya gitu. Itu mau nggak mau teman-teman harus bergantung kepada Allah gitu kan. Teman-teman jangan bergantung kepada manusia, karena manusia
itu bisa mengkhianati teman-teman gitu loh, bisa membuat kepercayaan yang sebelumnya percaya teman-teman jadi terputus gitu. Jadi jangan sampai bergantung kepada yang lain selain kepada Allah gitu. Oke, teman-teman nggak apa-apa percaya kepada teman-teman yang lain, cuma yang paling utama gitu kepada Allah. Karena kalau teman-teman menomorsatukan Allah gitu kan, jika teman-teman seandainya nanti mendapat musibah atau kayak tadi dihianati sama temannya, teman-teman masih bisa gitu berdiri gitu, karena masih ada Allah di antara di atas yang lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa itu. Next, cara mencapai ma'rifatul insan. Nah ini sekarang ke teknisnya gitu, gimana sih sebenarnya gitu kan. Yang pertama tafakur. Tafakur membantu kita merenungi tujuan hidup dan kehadiran Allah dalam setiap kejadian. Tafakur itu kan awal katanya dari fakur ya, berpikir. Kita jadi merenungi gitu. Kayak contoh teman-teman, ini bukan bengong ya, beda ya. Teman-teman jalan-jalan ke gunung, terus habis itu kita berdiam diri gitu kan. Kita melihat keindahan alam dari atas gunung itu gitu kan. Keindahan ciptaan Allah gitu kan. Dari atas gunung kita melihat semuanya gitu kan yang ada di bawah-bawah ini, bahwa kita merenungi bahwa semua ini adalah ciptaan Allah gitu. Nah, itu contoh tafakur gitu. Terus ya dari situ kita tahulah bahwa Allah ada gitu di setiap hidup kita. Kemudian dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan bacanya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Teman-teman jangan lupa setiap hari diusahakan baca Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkannya. Jadi insya Allah dari situ teman-teman bakal makin dekat dengan Al-Quran dan mencapai ma'rifatul insan. Terus muhasabah juga, tadi sama muhasabah ini artinya mengevaluasi diri ya, kurang lebih begitu. Mungkin ini kan bahasa Arabnya, jadi teman-teman ada yang belum paham juga. Mengajar kita untuk mengevaluasi, nah ya mengevaluasi diri ya di sini ya, dan memperbaiki kesalahan. Kemudian menjaga ibadah, menunaikan ibadah wajib dengan baik dan melengkapi dengan ibadah sunnah untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Minimal sholat gitu, minimal sholat 5 waktu. Ya usahain di masjid ya, kalau mungkin ada kendala lagi sedang kelas atau lainnya nggak apa-apa di rumah, cuma usahakan yang wajib-wajibnya, puasa di bulan Ramadan, sholat, kemudian zakat yang mungkin yang udah mampu gitu, itu diusahakan teman-teman lakukan. Berguru terakhir, belajar kepada orang yang berilmu dan solih agar langkah dalam mendekat kepada Allah lebih terarah dan terjaga gitu kan. Contohnya teman-teman ikut kajian gitu kan, ada ustadz ustazahnya gitu, ada musyrif, atau teman-teman ikut kegiatan biasanya ada Quran camp gitu kan, kayak untuk ngafal Quran, itu kan termasuk juga belajar gitu sebenarnya, termasuk juga dekat dengan Al-Quran juga sebenarnya itu. Tapi ya teman-teman di sini coba ikut-ikut kayak kajian gitu yang berhubungan dengan Islam gitu. Dari situ teman-teman coba bangun relasi dengan ustadznya gitu. Siapa tahu teman-teman makin dekat karena dengan Allah karena mereka gitu. Kemudian dampak positif ma'rifatul insan. Yang pertama tenang, yang kedua ya orang yang mengenal dirinya akan merasakan ketenangan karena ia memahami siapa dirinya dan kepada siapa ia kembali gitu. Ya mungkin cobalah teman-teman kalau teman-teman beribadah gitu kan, biasanya teman-teman lebih merasa tenang gitu. Saya contoh ya, dulu tuh sering ya sekarang sih itu kan sering bolak-balik dari kampus ke rumah, itu lumayan jauh ya, dan kadang tuh pas di waktu yang emang lagi pas waktu sholat gitu, dan saya tuh agak gelisah kalau misalnya pas lagi perjalanan balik itu dalam kondisi belum sholat, karena khawatir, takut gitu seandainya saya kecelakaan di jalan. Ya ini langsung spesifik kecelakaan atau mungkin hal lain terjadi di jalan yang membuat saya apa namanya meninggal gitu kan, itu saya dalam kondisi tidak sholat gitu, itu saya lumayan gelisah, saya sangat gelisah saat itu. Jadi selama ini biasanya saya sholat dulu gitu sebelum balik gitu, jadinya biar tenang lah gitu kan. Nah ini salah satunya gitu. Terus kedua, tahu arah hidup, tidak mudah gelisah dengan masalah dunia karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Ia menjadi pribadi yang lebih sabar, lembut, dan penuh syukur. Teman-teman kalau sudah tahu tentang jati diri teman-teman, teman-teman tahu arah hidup tujuan teman-teman tuh gimana. Sebagai contoh ya, teman-teman udah tahu skill apa yang teman-teman miliki, kelebihan apa kekurangan yang teman-teman miliki, kalian tahu bisa menentukan kemana tujuan teman-teman mau hidup gitu, mau menjadi apa gitu kan, menjadi
dokter, mau jadi programmer, mau jadi apa kalau kereta api jadi teknisi ini ya kereta ya. Saya kurang tahu kalau jurusan kereta api jadi apa. Terus sabar dan syukur, dan yang terakhir terjaga dari maksiat. Jadi teman-teman bisa lebih menghindari apapun yang dilarang oleh Allah gitu. Terakhir ada pertanyaan nih. Hari ini untuk siapa aku hidup? Untuk dunia atau untuk Allah? Mungkin nggak usah dijawab langsung. Ini teman-teman jawab dalam hati sendiri ya teman-teman. Eh, karena ya mungkin memang banyak masih dari kita yang hidup untuk dunia. Tapi itu bukan jadi masalah. Selagi teman-teman sekarang masih hidup, teman-teman masih bisa merubah itu. Teman-teman masih diberikan kesempatan untuk mengubah niat teman-teman menjadi untuk karena Allah gitu kan. Dan ya mungkin cukup sekian, kurang lebih ya mohon maaf dari saya. Dan kita lanjut ke sesi selanjutnya tanya jawab, apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau tidak. Mungkin saya kasih waktu 1 atau 2 menit bagi teman-teman yang mau ingin bertanya, mungkin boleh raise hand atau ingin menceritakan keluh kesahnya, silakan, nggak apa-apa gitu kan, menceritakan kendalanya selama ini gitu, di kuliah atau di mana gitu, nggak harus berhubungan dengan materi juga nggak apa-apa. Insya Allah mungkin selagi saya tahu saya bisa jawab, tapi mungkin saya juga keterbatasan ilmu ya, karena saya juga bukan orang yang paham agama banget gitu. Jadi ya mungkin itu bakal saya kembalikan jawabannya kepada teman-teman, dan ya wallahu alam gitu. Oke, sambil menunggu ini ada yang mau bertanya, coba sambil teman-teman mungkin bisa presensi terlebih dahulu. Ini saya kirim di chat Google Meet juga deh buat presensinya. Buat teman-temannya yang belum join nggak apa-apa, disuruh join aja coba sekarang. Insya Allah kalau sama saya santai aja kok, nggak ini banget masalah asistensi harus hadir dari awal, nggak apa-apa. Mungkin juga banyak teman-teman yang masih ngantuk kan gitu karena semalamnya ngerjain tugas dan lain-lainnya gitu. Ya sama saya sebenarnya termasuk juga gitu, tapi jadi saya benar-benar mengusahakan gitu. Karena jujur ya mungkin teman-teman, kenapa saya juga ambil waktu di pagi ini, karena kita banyak pertemuan yang belum, dan kayaknya mungkin besok atau lusa atau ya mungkin nanti Senin kita bakal lanjut lagi. Jadi kurang lebih bisa seminggu ada 2 atau 3 kali pertemuan biar eh, terpenuhi gitu kan asistensinya. Karena sebelumnya ini harus ada dari minggu lalu sih, tapi saya malah ya qadarullah emang kesalahan dari saya sendiri sih gitu kan. Ini teman-teman di sini ada nama, NIM, periode pengisian. Nah ini teman-teman isi aja pekan 1, nggak apa-apa. Buat sholat fardu dalam 7 hari tuliskan angka. Jadi contoh kan ada 5 waktu ya 1 hari. Jadi ada 0 sampai 35, 0 sampai 35 itu teman-teman di rentang berapa? Seingatnya teman-teman aja nggak masalah gitu. Ini yang tapi teman-teman yang ini isinya nih, teman-teman yang ingat di pekan pertama ya gitu. Kira-kira aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ada baca Al-Quran nggak apa-apa, tulis aja berapa halaman, yang total halaman. Kemudian ada sholat duha juga dalam 7 hari, berapa gitu kan. Kalau sholat duha itu misalnya 1 hari 4 rakaat, tetap dihitung 1 ya gitu, tetap dihitung 1. Zikir dalam 7 hari, zikir itu ya mungkin contoh ada teman-teman yang tahu Al-Masurat, itu bisa dibaca pagi dan petang, itu termasuk. Jadi kalau misalnya sehari 2 kali, pagi baca, petangnya baca, itu berarti diisinya 2 gitu kan. Kalau 7 hari ngelakuin semua berarti 14 kali gitu kan. Kalaupun zikir dalam habis sholat juga bisa termasuk gitu teman-teman, habis sholat selalu berzikir gitu 5 kali, tulis juga gak apa-apa. Kali berapa tuh, 7 gitu kan.
Kalau ini kosongin aja nggak apa-apa, karena ini buat yang laki-laki. Oke, nanti kalau teman-teman udah isi, ini nggak ada buktinya ya, nggak apa-apa, berarti aman. Habis itu apa lagi ya? Ya udah, isi itu aja dulu. Ada yang mau teman-teman tanyakan? Oke, mungkin coba kita absen dulu ya. Oke, cukup dari Fahlepi. Dari teman-teman yang lainnya? Mungkin cukup Bang. Oke, cukup. Oke, ini coba kita bakal absen ya dari teman-teman semua. Yang mungkin yang belum join, teman-teman diajak lagi ya, diteleponin aja. Nggak apa-apa, yang penting hadir dalam meetnya. Kita bakal coba absen. Fahlepi Rezmawan ada tadi ya, Fahlepi ya. Oke, hadir. Hadir Bang. Haikal ada. Ada Bang. Oke, Salman Al-Fahreji. Oke, nggak ada ya, nggak apa. Muhammad Alif Hoiriansyah Hadir Bang. hadir. Nah, ini siapa? Yusuf Rahman Madani Yusuf ini ya. Ada Bang. Oke, Daniel Nur Fadilah. Coba cek di meet-nya ada nggak? Oh, ada ya, Daniel Nur Fadilah. Nggak apa, mungkin kecapean tidur kali ya, nggak apa. Muhammad Iqbal, coba cek di meet-nya ada nggak Muhammad Iqbal? Ada ya? Ada Bang di meet. Oke, ada Muhammad Iqbal. Ada Akenda Elan Asik Wibowo. Hadir Bang. Oke, hadir. Muhammad Tamim Sirajuddin. Hadir Bang. Oke, hadir. M. Farel Ramadan. Farel, coba cek di meet-nya. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Yosep Adirama Safitra. Coba cek, nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Muhammad David. Nggak ada ya, Muhammad David ya. Oke. Aji Ramdhani nggak ada. Denny Ramdhani nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kayak ada yang belum. Saya belum Bang. Oh, Daniel ya. Daniel udah. Belum. Daniel Bang. Daniel udah ini. Kan kita total ini di meet ada 10 ya. Tapi di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi siapa ya? Coba ada yang keliru nggak teman-teman? Ini salah ini. Lihat kolom. Ada yang keliru nggak? Ada yang belum di absen nggak? Harus ada semua ya. Sama saya kan 9 harusnya ya. Ini tapi di sini 10. Oh, sayanya 2 kali kayaknya ya. Iya. Salah presenting. Oh, ini saya matiin dulu tadi. Ini ya, apa namanya?